Hikmat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Mari berdoa, saudara-saudaraku. Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang kami sapa, kami sebut namamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada pagi hari ini kembali anak-anakmu boleh berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini. Terima kasih Engkau telah menggerakkan hati dan diri kami masing-masing Tuhan, memungkinkan kami sekalian berada dalam kebersamaan dan persekutuan untuk meninggikan nama Allah, untuk berdoa bersama, menaikkan mazmur dan doa syukur, bahkan untuk mendengarkan sabda Allah kami. Yang kami yakini sangat berharga, yang kami yakini akan menghibur, menguatkan kami, memampukan kami tetap berada dalam perjuangan yang benar, melangkah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kini urapi kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ada sukacita yang besar kami mendengarkan firman Allah, dan ada kesediaan yang dalam diri kami untuk mewarnai perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menantikan sabda-Mu ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Filipi 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1 demikian. Nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Ayat 17, saudara-saudara berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikutilah teladanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau suatu waktu misalnya, semoga saja ya terjadi, salah seorang anak kita, bagian dari keluarga kita atau mungkin cucu kita, tiba-tiba dinyatakan sebagai anak teladan di sekolahnya. Entah itu SD atau SMP, atau SMA. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu Saudara? Menjadi anak teladan. Luar biasa senangnya ya. Luar biasa bangganya pasti. Kita sebagai orang tuanya, sebagai saudaranya, apalagi anak yang bersangkutan, dia yang bersangkutan. Bayangkan menjadi teladan. Dinyatakan menjadi teladan.
sudah pasti dia ada prestasi, ada keunggulan tersendiri. Ini nilainya paling tinggi dan seterusnya. Bayangkan sekarang sisi yang lain Bapak Ibu. Tiba-tiba atasan kita misalnya berkata kepada kita, Pak, Ibu, nanti dalam upacara perayaan nanti akan diumumkan. Apa Pak? Bahwa Ibu atau Bapak, Ibu lah ya, misalnya Ibu nanti akan diumumkan. Umumkan apa Pak? Enggak, karena Ibu memang telah menurut penilaian, Ibu dinyatakan sebagai karyawan teladan. Gimana Bu? Gimana Bapak Ibu Saudara? Mau nggak diumumkan? Belum tentu ya. Bangga sih bangga, tapi apa benar gitu? Nanti Ibu akan mendapatkan sertifikat. Hanya sertifikat gitu ya. Kalau misalnya, oh nanti ada hadiahnya loh Bu. Ada penghargaannya berupa kunci mobil misalnya atau kunci kendaraan, mungkin beda ya. Hanya sertifikat. Padahal apa yang berat Bapak Ibu? Aduh, saya nanti akan menjadi sorotan. Setiap langkah saya akan menjadi perhatian banyak orang. Begitu ya? Pasti yang ada dalam pikiran seperti itu. Oh, namanya juga karyawan teladan. Jangan-jangan nanti ada yang berkata, masa begitu karyawan teladan gitu. Menjadi teladan itu memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Pasti ada suka dukanya saudara-saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengemban kenyataan bahwa kita ditetapkan menjadi guru teladan gitu ya. Saudaraku dalam Tuhan. Bukan hanya rajin, bukan hanya nggak pernah bolos, bukan hanya nggak absen, tapi kita harus misalnya ada hal yang lebih dari guru-guru yang lain. Baik sama anak-anak, kalau anak-anak nggak rajin ke sekolah kita datangi misalnya dan misalnya. Menjadi guru teladan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau misalnya dikatakan oleh Pak Bupati, Pak Kuwu, desa yang Pak Kuwu pimpin itu menjadi desa teladan. Dan itu akan segera dinyatakan, diumumkan. Oh, pasti kepala desa sih pasti senang-senang saja ya. Soal itu sih orang nanti yang nanggung akan nanggung bersama kalau itu ya. Beda dengan tadi ya karyawan teladan atau guru teladan tadi. Pastilah kalau desa teladan itu pasti kebersihannya lebih baik dibanding dengan desa yang lain. Ada ketertiban, ada keamanan, ada keramahan masyarakatnya, ada keindahan begitu. Pasti itu Bapak Ibu Saudara. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa yang namanya menjadi teladan itu pasti atau persyaratannya adalah masing-masing diharapkan dan telah melaksanakan memberi lebih. Memberi lebih. Seorang anak bisa menjadi anak teladan di sekolahnya ketika ia bisa terus dengan tekun memberi lebih. Memberi lebih perhatian kepada mata pelajaran yang diutarakan gurunya. Memberi lebih kepada belajar di rumah. Memberi lebih kepada dirinya sendiri untuk lebih rajin membaca, lebih rajin menulis, dan seterusnya. Karyawan teladan begitu. Pasti dia telah dilihat, dinilai memberi lebih kepada instansi di mana ia bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepakat tidak kalau kita membuat rencana untuk mengadakan perlombaan suami teladan.
Pasti saya diprotes ya. Pasti rame-rame, "Enggak lah Pak, saya enggak ikutan," katanya ya. Pasti begitu ya. Atau menjadi istri teladan gitu ya. Wah pasti semua protes, "Enggak lah, enggak, saya enggak ikutan Pak, awas ya kalau saya didaftarkan." Katanya pasti begitu Bapak Ibu Saudara. Karena itu, menjadi teladan itu membawa beban tersendiri. Tapi ngomong-ngomong baik enggak sih? Kalau misalnya kita menjadi suami teladan, baik enggak sih? Baik-baik juga sebenarnya ya. Tapi berat mikulnya ya. Jadi istri teladan baik-baik juga, tapi berat menanggung jawabinya ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tidak heran kalau ada keengganan untuk dipilih menjadi majelis jemaat, misalnya menjadi penatua ya. Walaupun tidak ada kata teladan di situ, tapi pasti orang mikir nggak 1000 kali sih, 2, 3 kali mikir dulu. Apa iya kita udah siap? Bu, saya siap enggak ya? Pak, saya siap enggak ya? Pasti begitu ya. Karena menjadi majelis jemaat, oh Pak harus menjadi harus begini, harus begini, harus begini, kan begitu Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya memberi lebih untuk sesuatu yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau pada suatu hari, suatu saat ada orang berkata kepada saudara, kepada kita, "Hei, kamu mau berhasil hidupmu, mau berbahagia, mau selamat dunia akhirat, ikuti teladan saya." Misalnya ada yang berkata seperti itu kepada kita, percaya enggak? "Hei, kamu mau hidup benar, ikuti teladan saya." Hebat benar mungkin ya, kalau ada orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau ada orang yang seperti itu datang kepada kita mengatakan, "Hei, kamu mau hidup benar, ikuti teladan saya." Pasti ada beberapa kemungkinan. Mungkin orang itu adalah orang yang sombong ya, sombong pisan gitu ya. Atau kemungkinan kedua, orang itu adalah mungkin juga adalah orang yang terlalu memiliki terlalu tinggi pedenya, percaya dirinya terlalu tinggi. Super pede, jadi GR gitu ya. Mungkin begitu. Sehingga mungkin juga tanggapannya ada banyak tanggapan sinis. Kayak hidupnya udah bener aja begitu ya. Begitu kan pasti Bapak Ibu Saudara. Hei, kamu mau hidup benar ikuti teladanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, pernahkah saudara-saudara mendengar atau pernah mengalami, saya pernah sih, orang yang menceritakan kepada saudara, menceritakan kurang lebih begini, bahwa dirinya berhasil mengakali ngakalan petugas atau lembaga tertentu sehingga dia bisa membayar lebih sedikit. Saya harusnya membayar sekian ratus ribu, sekian juta. Tapi dengan bangga aku berhasil mengakali sehingga hanya aku bayar 50% saja. Pernah enggak Bapak Ibu? Dengan bangga, bukan pengakuan dosa. Berhasil membayar sedikit dari yang seharusnya. Sekali lagi berhasil dan dengan bangga diceritakan. Saya pernah sih mendengar Bapak Ibu Saudara. Apa kaitannya Pak? Begini Bapak Ibu Saudara. Ada satu penyakit. Satu penyakit yang tidak kita sadari. Sedang menggerogoti hidup kita hari lepas hari sampai saat ini. Menggerogoti manusia hari lepas hari. Penyakitnya namanya apa ya? Enggak ada sih ditanya ke rumah sakit, tapi kira-kira begini penyakit ini.
Kalau bisa memberi sedikit, kenapa harus memberi lebih? Kalau tidak ada masalah dan cukup memberi sedikit, kenapa harus memberi banyak? Ini penyakit, Bapak Ibu. Saudaraku dalam Tuhan. Dan ini kecenderungan manusia. Ini Bapak Ibu Saudara adalah borok yang harus disembuhkan. Ini kerak, ini karat yang harus terus dikikis dalam diri satu pribadi. Penyakit kalau bisa memberi sedikit, kenapa harus memberi lebih? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau memberinya itu memberi kasih. Kalau saya cukup dan it's okay memberi kasih sekian kepada suamiku, kepada istriku, kepada keluargaku, mengapa aku harus lebih memberi lebih? Wah, enggak ada penyakit gitu Pak, saya mah enggak, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya mungkin saja kadarnya dalam diri setiap orang berbeda. Kalau aku memberi perhatian sekian kepada keluargaku, rumah tanggaku, dan itu cukup, nggak jadi ribut, kenapa aku harus memberi perhatian yang lebih? Kalau aku dikatakan cukup memberikan pengorbanan kepada instansi di mana tempat aku bekerja, sekian, dan itu sudah dianggap memadai, kenapa aku harus repot-repot memberi pengorbanan yang lebih? Kepada negaraku, kepada bangsaku. Ini gak sederhana Bapak Ibu. Tapi inilah yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita enggan, oleh karena itu kita enggan menjadi teladan. Mari kita ganti dengan kata kesetiaan. Kalau aku cukup memberikan kesetiaan sekian saja sudah dianggap pas, kenapa aku harus memberi lebih? Kenapa aku harus repot-repot? Kenapa aku harus bersakit-sakit? Dalam rangka memberi kesetiaan yang lebih. Kepada persekutuanku, kepada jemaatku, kepada keluargaku, kepada tempat di mana aku mengabdi. Mari Bapak Ibu Saudara, ganti terus itu dengan kata yang lain, soal tanggung jawab. Banyak tanggung jawab yang sudah dinyatakan dan itu sudah cukup. Mengapa aku harus memberi lebih? Repot-repot diri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hal-hal itu harus menjadi bagian dari perenungan kita. Sebagai gereja yang bertumbuh. Sebagai gereja yang terus berkembang dalam iman dan dalam pengharapan. Supaya kita tidak menjadi gereja yang terus menjadi gereja yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara, dan ini kita balik kembali kepada tokoh atau pribadi yang mengatakan ikutlah teladanku. Siapa itu Bapak Ibu? Tadi dikatakan di dalam ayat 17, saudara-saudara ikutilah teladanku. Hebat banget orang ini. Tapi memang luar biasa hebatnya. Karena dia yang berkata seperti itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia berada dalam penjara. Menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dulu namanya Saulus. Kita tahu sejarah hidupnya. Dia dulu adalah penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan cemeti, dengan kuasa yang ada di tangannya, dengan tombak dan berkuda serta pasukannya, ia menangkapi, menyiksa, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di tengah perjalanan,
ia disapa oleh Yesus. Yesus berkenan menjumpainya dan berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan lalu berubah semuanya. Ia menjadi buta beberapa waktu. Lalu ia tinggalkan semua keinginan dan kepentingan duniawinya. Ia berbalik 180 derajat untuk menjadi pemberita Injil. Untuk terus berjuang dan berjuang hari lepas hari, memberikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Allah. Penderitaan ia alami karena Kristus. Penjara ia harus lakoni karena memberitakan Injil. Tapi penjara sekalipun tidak cukup, tidak menutup semangatnya untuk terus memberitakan kabar keselamatan. Hanya kematian mungkin yang akan menutup, menghentikan tekadnya, kerajinannya, semangatnya. Karena itulah ia pernah berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ini bukan kata-kata bohong dari seorang yang gak bisa dipercaya. Tapi dari seorang Rasul Paulus yang seluruh jemaat waktu itu meyakininya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus terus berjuang. Dan ia buktikan dengan ketekunan, dengan kerajinan, tentang kesiapannya untuk menjadi teladan. Kita diajak dalam kesempatan ini, saudara-saudaraku, untuk menjadikan apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus itu menjadi semacam cermin. Menjadi semacam kaca, di mana kita bisa meneliti diri kita, membandingkan, mengukur, menilai. Kita mengevaluasi sampai di mana semangat kita untuk memberikan yang lebih kepada pekerjaan, kemuliaan, ketinggian nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk memberi kasih kita yang lebih, perhatian kita yang lebih, pengorbanan kita yang lebih, kesetiaan kita yang lebih, tanggung jawab kita yang lebih. Dan kita terpanggil untuk mewujudkannya di seluruh perjalanan, bagian-bagian perjalanan hidup kita. Di rumah, di tempat kita mengabdi, di gereja kita, di tengah-tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada para pemuda dan remaja tadi malam dalam renungan, saya bertanya kepada mereka, menurut kalian, yang namanya sorga, yang namanya neraka itu penghuninya seperti apa sih? Siapa sih para penghuni sorga, para penghuni neraka itu? Saya berkata kepada mereka, penghuni neraka itu mari kita ubah. Yang selama ini kita telah mengental dalam pemahaman kita, yaitu orang-orang yang dibakar tapi enggak mati-mati begitu ya, orang yang tersiksa. Enggak, bukan lagi seperti itu. Mari kita baharui. Penghuni neraka adalah mereka orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri, yang merasa kalah, yang merasa terpuruk. Oleh karena itu tak mau move on, oleh karena itu tak mau bangkit. Dan karena mereka tidak mau move on, tidak mau bangkit, dan mereka terus menjadi orang-orang yang kalah, mereka menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang mengakali sesamanya, yang terus merancang hal-hal kecurangan-kecurangan bagi sesamanya. Lalu oleh karena itu tidak ada sukacita dalam diri mereka. Gitulah penghuni neraka, saya bilang begitu. Lalu penghuni sorga seperti apa? Penghuni sorga adalah sebaliknya. Jadi sorga itu bukan kita bayangkan kita akan di sana lalu
tinggal di gedung emas. Atau tinggal di sana lalu dikelilingi oleh sekian puluh bidadari. Kan penghuni sorga mari kita ubah. Dalam rangka semangat kita sebagai orang muda adalah orang-orang yang mau move on. Yang mau bangkit. Yang yakin bahwa dirinya akan bisa melakukan perkara-perkara yang berharga. Yang yakin dirinya adalah pemenang-pemenang karena dimenangkan oleh Kristus. Dan akan terus mampu melakukan hal-hal yang baik. Dan oleh karena itu ada sukacita. Ketika kita bisa memberi yang berharga pada kehidupan. Itulah penghuni-penghuni surga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup kita dengan berjuang. Untuk sedia memberi lebih. Sesuatu yang lebih berharga. Karena dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi kecintaan dari Allah. Tuhan menolong, menguatkan, dan memberkati. Amin. Tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan